Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Kita bersyukur akan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Di kesempatan baik hari ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dalam Sapaan Teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kesempatan baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami dapat terhubung dalam Sapaan Teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Kami mau dengan rendah hati menerima firman Tuhan. Kami mau dengan rendah hati belajar firman Tuhan. Dalam Sapaan Teduh hari ini kami terima firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami anak-anak Tuhan mengerti dan memahami firman Tuhan agar dapat menguatkan iman kami dan kami pakaikan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan untuk setiap kata yang akan kami ucapkan. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Sapaan Teduh kita di pagi ini diambil dari Pengkhotbah 6 ayat 7. Pengkhotbah 6 ayat 7, segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah diyakini ditulis oleh Raja Salomo di masa setelah ia mengalami puncak kekayaan kebijaksanaannya di masa tuanya dan pengalaman hidup yang begitu banyak, yang akhirnya dalam kitab ini memberikan perspektif unik tentang kesia-siaan hal-hal yang ada di dunia. Kitab Pengkhotbah juga cukup mengeksplorasi makna hidup dan pencarian kebahagiaan sejati dan secara sistematis menguji berbagai aspek kehidupan seperti kebijaksanaan, kekayaan, kesenangan, kerja keras, kekuasaan, dan menyimpulkan bahwa semuanya akan sia-sia. Menggunakan metafora seperti uap dan gaya penulisan kitab ini sangat bersifat reflektif, filosofis, dan kadang-kadang pesimis. Bahkan dapat kita lihat dalam beberapa kalimat yang menyebutkan tentang kesia-siaan. Namun meski terlihat dan terkesan pesimis, fokus tujuan kitab ini bukanlah untuk membuat pembaca putus asa, melainkan mengarahkan kita, terkhusus yang membaca kitab Pengkhotbah, menyadari akan adanya realitas bahwa kepuasan sejati dan makna hidup tidak ditemukan dalam pengajaran hal-hal yang ada di dunia atau bersifat duniawi, tetapi dalam ketaatan kepada Allah dan menikmati karunia-Nya.
Ada beberapa hal yang mungkin dapat kita pelajari dari bahan sapaan teduh kita di hari ini. Yang pertama tentang jerih payah untuk kebutuhan dasar, tetapi tetap tidak terpuaskan. Ayat ini menyoroti bahwa seluruh usaha dan kerja keras manusia, seperti segala jerih payah, pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Karena dituliskan untuk mulut, yaitu makan, minum, dan kebutuhan fisik lainnya. Namun ditegaskan juga bahwa meskipun kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, keinginannya tetap tidak terpuaskan. Ini menunjukkan bahwa kepuasan fisik tidak menghasilkan kepuasan batin yang sejati. Manusia selalu menginginkan yang lebih, dan nafsu manusia tidak pernah ada habisnya. Yang kedua, kita belajar tentang siklus dan yang tak berujung dari keinginan yang dimiliki oleh manusia. Ayat ini menggambarkan siklus tanpa henti, di mana manusia bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, tetapi setelah mendapatkannya, mereka segera menginginkan hal lain. Seolah-olah mulut atau nafsu manusia adalah lubang tanpa dasar yang tidak pernah bisa diisi sampai penuh. Kekayaan, harta, dan kenikmatan duniawi, betapapun banyaknya, tidak akan pernah benar-benar memuaskan hati dan jiwa manusia. Keterbatasan kekayaan dan kenikmatan duniawi, pengkhotbah mengajarkan kita secara konsisten menekankan bahwa kekayaan, kehormatan, dan umur panjang jika tidak disertai dengan kemampuan untuk menikmatinya, atau jika tidak diarahkan kepada Allah, adalah sia-sia. Dalam pasal 6 ayat 7 ini menegaskan bahwa bahkan jika seseorang memiliki segalanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, jiwanya tetap lapar dan tidak akan pernah puas. Yang terakhir, hanya Tuhan yang dapat memuaskan. Yang menyadari kita belajar mengimplikasikan dari bahan sapaan teduh kita di hari ini, bahwa meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di ayat ini, kepuasan sejati tidak dapat ditemukan dalam hal-hal duniawi. Kitab Pengkhotbah secara keseluruhan mengarahkan untuk mencari kepuasan dan makna hidup di dalam Tuhan, yang adalah satu-satunya sumber kepuasan yang abadi. Keinginan manusia tidak pernah terpuaskan oleh hal-hal duniawi. Sebenarnya adalah indikasi bahwa hati manusia diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita kejar dari dunia ini. Apa yang dapat kita refleksikan dari kitab Pengkhotbah secara keseluruhan dan bahan sapaan teduh kita di hari ini, yaitu Pengkhotbah 6 ayat 7. Kitab ini mengajarkan kita bahwa tanpa perspektif yang berpusat kepada Tuhan, semua usaha dan pencarian manusia di dunia ini akan berakhir pada kekosongan. Realitas dosa dan keterbatasan manusia, dengan jujur kitab Pengkhotbah mengatakan tentang realitas penderitaan, kematian, dan ketidakadilan yang merupakan konsekuensi dari dosa di dunia yang jatuh ke dalam dosa. Ini menunjukkan betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Menikmati hidup sebagai anugerah meskipun pesimis terhadap hal-hal duniawi, kitab Pengkhotbah juga berulang kali menganjurkan untuk mari menikmati makanan, minuman, dan pekerjaan sebagai karunia dari Allah. Ini bukan pengejaran kesenangan, melainkan penerimaan dengan rasa penuh syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kewajiban utama manusia, dari kitab ini disimpulkan jelas bahwa tujuan utama manusia bukanlah mengumpulkan kekayaan, melainkan takut akan Allah dan memelihara perintah-perintahnya. Pengkhotbah 6 ayat 7 adalah pengingat yang kuat bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa keras kita bekerja untuk mendapatkannya, tetapi tentang menemukan kepuasan di dalam sesuatu yang melampaui apa yang kita temukan dalam dunia ini. Pemenuhan material tidak pernah bisa memenuhi kekosongan spiritual. Ayat ini menantang kita untuk merefleksikan motivasi di balik kerja keras yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Jika tujuan utama kita hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mengejar lebih banyak lagi tanpa akhir, maka kita akan terjebak dalam siklus yang tidak pernah memuaskan. Sehingga sapaan teduh kita kali ini mengajak kita untuk mencari tujuan yang lebih tinggi dalam pekerjaan kita, sehingga kita akhirnya menemukan bahwa melayani Tuhan dan melayani sesama merupakan hal yang mungkin dan jauh lebih baik yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita.
Dengan melayani Tuhan dan sesama lebih baik lagi, lebih giat lagi, dan lebih tulus lagi, kita akan menemukan makna kebergunaan diri kita dan lebih dapat memaknai anugerah kehidupan yang Tuhan sediakan dan Tuhan anugerahkan dan yang sedang kita jalani. Sehingga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dimanapun kita berada, dalam sapaan teduh kita hari ini benar-benar mengingatkan kita sebagai manusia yang benar-benar bergantung kepada Sang Pencipta untuk lebih dalam lagi memaknai kehidupan dengan tidak menghabiskan waktu untuk memenuhi keinginan sejauh apa yang kita temukan dalam dunia. Namun ternyata kasih Allah ingin menunjukkan dan mengajari kita, mengingatkan kita dari firman hari ini. Kita mampu melampaui itu semua dengan mencari makna kehidupan, dengan belajar firman Tuhan, bahwa dengan menjadi lebih berguna dalam kehidupan ini akan memberikan kepuasan melampaui apa yang kita kejar secara material yang ada di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Selamat berdoa, selamat merenung. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup sapaan teduh kita bersama-sama, kita berdoa. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami benar-benar bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar di hari ini dalam sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Hari ini kami mau berdoa dengan kerendahan hati kami, meminta pertolongan Roh Kudus, memberikan kami pengertian akan firman Tuhan, agar kami dapat membatasi diri kami untuk tidak menghabiskan hari-hari kami, waktu kami untuk mengejar apa yang ada di dunia yang kami pikir atau kami kira dapat memuaskan kami, tetapi kami lebih mau mencari lagi makna kehidupan yang lebih dalam dengan hidup benar-benar menjalani dan menjalankan perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan agar dapat menerapkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami untuk lebih menjalani hidup semakin berguna, semakin Tuhan pakai, semakin tulus kami mau melayani Tuhan dengan melayani sesama kami. Hari ini kami juga mau berdoa kepada BPMK Jakarta Kalimantan dan seluruh pengurus kategorial. Kiranya Tuhan berkati orang-orang yang Tuhan pilih, anak-anak Tuhan dalam segala pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati, tetap memberikan kekuatan agar tetap semangat, tetap bertekun, tetap dengan rendah hati menerima dan belajar dan meminta pertolongan dari Tuhan agar dalam setiap pelayanan yang dilakukan tetap menjalankan seperti yang Tuhan mau. Dan dalam setiap perencanaan kegiatan yang ada di tengah-tengah Klasis Jakarta Kalimantan, untuk semua pengurus kategorial dan badan pengurus majelis Klasis juga, kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuatkan untuk seluruh keluarga yang tetap berdoa dan menopang para pendeta, pertua diaken yang terlibat. Kiranya Tuhan berkati. Inilah doa kami Tuhan untuk segala harapan dan untuk semua yang telah kami sampaikan kepada Tuhan dalam doa kami di hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami minta pertolongan dari Tuhan untuk tetap meneguhkan dan menguatkan kami dalam setiap persekutuan, untuk setiap pelayanan yang kami jalani, terkhusus dalam GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ini. Inilah doa kami Tuhan untuk semua jemaat yang menerima firman Tuhan dalam sapaan teduh ini juga. Kiranya Tuhan berkati dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
juga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, shalom bagi kita semua.